Shalom, perkenalkan nama saya Selviana Kulina Marpaung. Saya dari grup E semester 6, NIM 210-1985. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya, mata kuliah Teologi Alkitab, di mana mata kuliah ini diampu oleh dosen Dr. Baginda Sitompul. Di sini saya akan menjelaskan tentang teologi biblika dan teologi historis. Teologi historis adalah pelajaran tentang perkembangan dan sejarah doktrin Kristen. Sebagaimana tersirat oleh judul, teologi bersejarah adalah pelajaran perkembangan dan penetapan doktrin pokok Kristen di sepanjang sejarah gereja mula-mula Perjanjian Baru. Teologi historis dapat dijelaskan sebagai pelajaran terhadap sudut pandang dan teologi umat Kristen dalam berbagai era sejarah terhadap topik seperti kodrat Allah, kodrat Yesus, Kristus, dan kodrat tugas Roh Kudus. Doktrin selamat disebut studi teologi historis, meliputi topik seperti perkembangan korode dan pengakuan iman, dewan gereja dan ajaran Islam yang dihadapi serta cara atasinya di sepanjang sejarah gereja. Seorang teologis historis mempelajari perkembangan doktrin pokok yang membedakan agama Kristen dengan ajaran martat dan kultur lainnya. Teologi biblika bersifat historis dan berkesinambungan atau progresif. Teologi biblika berpusat pada penyimpangan dari Allah, penyelamatan, dan terwujud dalam kejadian-kejadian tertentu di mana Allah memanggil bagi dirinya sendiri suatu bangsa yang akan mencerminkan sifatnya serta melanjutkan maksud-maksud yang penuh kasih. Teologi meliputi perkembangan ini dengan latar belakang dunia yang diciptakan oleh Allah sebagai wahana bagi maksud serta tujuan, nilai-nilainya akhir. Teologi biblika melihat bagaimana Allah menolak dan meninggalkan maksud tujuannya sekalipun umatnya tidak setia, sehingga Allah bekerja terus untuk menciptakan umat yang lebih sempurna dan utuh sebagai umat. Kepunyaannya sendiri jika kita dapat senantiasa mengingat pemikiran ini dan bacaan Perjanjian Baru dan sebenarnya juga keseluruhan sejarah dari sudut pemikiran tersebut, kita telah mengambil langkah awal yang penting dalam berpikir sejarah teologis dengan agar nekat dengan cara Allah sendiri memandang dunia ini. Yang pasti ialah bahwa pokok-pokok pikiran ini diungkapkan secara khusus dalam Perjanjian Lama. Maka teologi historis merupakan cabang penyelidikan teologis yang bertujuan untuk menyelidiki perkembangan historis, doktrin-doktrin Kristen, dan pengidentifikasian faktor-faktor yang berpengaruh dalam perumusan dan mengadopsinya. Oleh karena itu, teologi sejarah memiliki kaitan langsung dan erat dengan disiplin ilmu sejarah gereja dan teologi sistematika. Meskipun keduanya berbeda, teologi historis menunjukkan cara di mana ide-ide yang secara aktif diapropriasi oleh suatu generasi sering kali ditinggalkan karena memerlukan oleh generasi lainnya. Teologi historis dengan demikian memiliki peran pedagogik dan kritis yang bertujuan untuk menginformasikan teologi sistematis tentang apa yang telah dipikirkan di masa lalu dan menganggap sambil mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat beberapa bentuk pernyataan ulang diperlukan. Hal ini bukan berarti tidak mengakui adanya perbedaan di antara keduanya. Maksudnya Allah terlihat lebih nyata dalam Perjanjian Baru. Perjanjian ini telah
dimateraikan sekali untuk selama dengan kematian Kristus, dan bukan lagi berkali-kali seperti hanya dalam upacara kurban perjanjian lama dan perjanjian lebih berurutan dengan bangsa Israel. Sedangkan perjanjian baru menaruh perhatian yang lebih besar kepada seluruh dunia. Akan tetapi kesamaan di antara kedua perjanjian itu lebih penting daripada perbedaannya. Kedua perjanjian secara serempak mencatat sejarah tindakan-tindakan Allah terhadap umat manusia secara tahap demi tahap. Pekerjaan Kristus selain merupakan puncak daripada sanggahan atas kebenaran perjanjian lama. Meski perjanjian baru menyajikan sesuatu yang baru, sebenarnya itu bukanlah sesuatu yang sama sekali baru. Ada kesinambungan penting yang menghubungkan kedua perjanjian tersebut, baik dalam cara maupun hakikat dari ungkapan Allah, dan dalam cara manusia menanggapi ungkapan tersebut. Seperti dikatakan Yohanes Calvin, saya mengakui adanya perbedaan dalam Alkitab, tetapi sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi keutuhan yang telah ditetapkan. Semua ini berkenan dengan cara penyeluruhannya dan bukan isi pokok atau inisiator pendekatan pada studi Alkitab yang telah terbukti berhasil dalam menggambarkan kesatuan yang menyeluruh. Ini ialah topologi, ajaran tentang lembaga-lembaga suatu studi perselisihan di antara unsur-unsur tertentu dari kedua perjanjian. Meski cara ini seringkali menjadi bahan olok-olok dan mengakibatkan penafsiran yang berlebihan terhadap hal-hal kecil, tetapi kalau dapat dipahami dengan benar, maka pendekatan ini akan menolong dalam menggarisbawahi perkembangan dari ungkapan Allah yang konsisten dan historis. Hermeneutika bertujuan penting dalam historis untuk menghilangkan misteri yang terkandung dalam simbol, dengan mengungkapkan kekuatan yang tidak kita ketahui dan tersembunyi di dalam simbol tersebut. Dengan demikian, hermeneutika membuka makna sebenarnya sehingga dapat mereduksi keragaman makna dari simbol-simbol. Jarak budaya tidak steril dari asumsi. Selain itu, yang dimaksud dengan menjauhi diri dari peristiwa sejarah dan kebudayaan bukan seperti seseorang bekerja dengan tangan kosong. Posisi pembaca tidak bekerja dengan tangan kosong tersebut, sebagaimana posisi karya sastra itu sendiri tidak diciptakan oleh keadaan vakum budaya. Teologi historis mempelajari secara paradigma komunitas yang lebih, kemudian memahami doktrin-doktrin Alkitab dan memampukan kita memahami perbedaan teologi historis, mendapatkan mereka secara jelas di dalam secara dogma. Pada saat yang sama, teologi historis menyediakan suatu jalan keluar dari ketegangan antara teologi biblika dengan teologi sistematika, yaitu satu pengakuan atas tempat yang tepat dari tradisi sebagai pemahaman dalam pekerjaan penafsiran.